Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Rohmatunisma, dengan NIM 7211419168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai Sistem Informasi Manajemen, bab 5 yang berjudul Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Peranti keras. Semua komputer memiliki fitur-fitur umum seperti prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, alat input dan output. Komputer mainframe adalah komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi. Komputer mikro adalah komputer yang digunakan satu orang. Prosesor atau unit pemroses pusat adalah tempat di mana pemrosesan dilakukan, mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data di dalam komputer. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Ukuran word yang menentukan berapa banyak karakter. Komputer mikro pertama memiliki ukuran word sebesar 8 bit. Kebanyakan komputer mikro saat ini menggunakan ukuran word 32 bit. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh ukuran word, kecepatan prosesor, dan perbaikan sirkuit untuk menghasilkan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Memori atau ruang penyimpanan primer RAM yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Jumlah memori dalam komputer mikro dapat memberikan dampak signifikan akan kecepatan. Komputer mikro umumnya memiliki memori sebesar 128 hingga 256 MB. Memori dianggap sebagai ruangan kerja prosesor. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ada dua, yang pertama ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap terpasang secara permanen di dalam komputer, sedangkan ruang penyimpanan yang dapat dilepas itu dapat dilepas dan dipasang ke komputer lain. Alat-alat input dan alat-alat output. Alat-alat input yaitu data yang diterima dari manusia yang mengetik, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, dan interaksi lainnya. Dua kendala dari manusia adalah lambat dan tidak mencapai tingkat akurasi tinggi, tidak seperti data dari mesin. Lalu alat-alat output, dua alat output yakni monitor dan printer. Gambar pada layar sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Ukuran monitor diukur dari garis diagonal layar. Lalu untuk printer, saat ini kita sudah menggunakan teknologi laser atau tinta. Multimedia, yakni penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Contohnya, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer disertai gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi. Saat ini masing-masing komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung dengan jaringan. Alat-alat komputasi pribadi dapat mengubah pengambilan dalam keputusan bisnis. Lalu, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon dapat menampilkan pesan tulisan dan gambar berukuran kecil di layar, dapat menyimpan video pendek, keypad dan layar menjadi alat input dan alat output. Telepon memiliki fitur bisnis seperti menyimpan kontak, agenda dan alarm membantu tujuan bisnis. Lalu telepon seluler cerdas. Dianggap cerdas ketika menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan komputer mikro. Telepon ini memiliki fitur agenda dan daftar kontak, akses web, dan keyboard. Jaringan rumah. Perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang kecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui jaringan nirkabel. Keamanan komputasi rumah, yaitu perbaruan. Mengupdate itu sangat penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Nah, untuk menghindari serangan dari hacker, yaitu orang yang menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, mengakses, menghapus file, dan sebagainya. Oleh karena itu, seringlah update sistem operasi yang digunakan. Lalu, virus, program kecil yang menggandakan diri dengan masuk ke dalam sumber daya komputer dan mengambil alihnya, dapat diatasi dengan menginstal peranti lunak antivirus. Lalu ada spyware, yaitu program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer. Peranti lunak antivirus juga memasukkan anti-spyware. Selanjutnya, peranti lunak. Peranti lunak ada dua, yakni peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem atau peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Nah, ada dua keuntungan. Yang pertama, langsung tersedia. Yang kedua, lebih murah dibanding peranti lunak khusus. Lalu yang kedua, peranti lunak aplikasi. Itu ada tiga. Yang pertama, peranti lunak siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus,
dan peranti lunak yang ditulis pengguna. Peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. User-friendly berarti bahwa aplikasi telah dibuat dengan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian pengguna dapat diakomodasi. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna dengan data yang dibutuhkan, format yang diminta, dan sebagainya. Menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan. Yang ketiga, pola dan formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Yang kelima, antarmuka berbentuk grafis dengan simbol terstandarisasi. Selanjutnya, komunikasi. Ada koneksi publik, yaitu modem telepon, modem kabel, jaringan layanan digital terintegrasi, dan saluran berlangganan. Lalu saluran pribadi, yaitu suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Itu ada dua jenis, yang pertama saluran T1 dan saluran T3. Jaringan pribadi maya atau virtual private networks dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah. Komunikasi jaringan. International Organization for Standardization menciptakan standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan. Protokol untuk komunikasi komputer. Ketiga, yang pertama sistem network arsitektur, yang kedua token ring, yang ketiga Ethernet. Lalu paket TCP atau IP menjalankan komunikasi melalui jaringan antara dua komputer, menangani paket-paket sehingga dapat dijalankan di antara komputer pada jaringan komunikasi. Lalu alamat jaringan internet. 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Bagian tersebut menunjukkan host, subjaringan, dan komputer yang dituju. Jenis-jenis jaringan, itu ada jaringan area lokal, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lain yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Jaringan area metropolitan dan jaringan area luas adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik kurang lebih 30 mil. Lalu internet. Internet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di organisasi. Ketika internet diperluas mencakup pengguna di luar perusahaan, maka disebut expand. Lalu konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara visioner. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.